Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Alia Sabita. Saya berasal dari kelas 11B dengan nomor absen 24. Kali ini saya membuat video tugas cerpen atau cerita pendek untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia saya yang dibimbing dan juga diajar oleh Bapak Sadikin. Cerpen yang saya tulis berjudul Rainy Hallway. Selamat menyaksikan. Rainy Hallway, dari sudut pandang bulan. Kalian pasti berpikir bahwa aku sudah tidak waras lagi. Aku sangat yakin kalian akan menganggapku seperti itu. Dengan apakah aku menyebut hal ini? Benci menjadi cinta. Ya, kurasa itu sangat tepat untuk menggambarkan situasiku saat ini. Aku menyukai musuhku yang juga sainganku. Aku jatuh cinta padanya di saat rasa kebencian itu melanda. Aku berbohong jika aku tidak menyukainya. Semua orang yang baru melihatnya pun aku sangat yakin mereka juga akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Narendra Laut Sabian, salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang aku saja bahkan tidak bisa mendeskripsikan dirinya. Sampai sekarang aku masih terus berpikir, bagaimana bisa remaja belasan tahun tersebut bisa terlihat begitu sempurna di depan banyak orang. Badannya tinggi dan tegap, wajah yang terpahat sempurna dengan mata indahnya yang berwarna abu-abu, hidung yang mancung, rambut yang dibelah tengah, dan dagu yang selalu terangkat tinggi seolah tidak ingin direndahkan. Tetapi aku sadar diri, aku dan dia sangat jauh berbeda. Diibaratkan bagaikan tanah dan juga langit. Oh, mungkin menurut kalian itu terlalu dilebih-lebihkan, tetapi itulah kenyataannya. Beruntungnya, dia masuk ke kelas A, sedangkan aku masuk kelas B. Tetapi sampai saat ini aku berpikir, bagaimana jika dia tidak masuk ke sekolah yang sekarang, tetapi sekolah yang lain? Apakah aku akan tetap bertemu dengannya? 3 tahun lamanya aku selalu berbohong pada semua orang, termasuk diriku. Aku berbohong bahwa aku sangat membencinya. Aku dan dia bermusuhan dan saling menganggap satu sama lain sebagai saingan. Itu adalah hal umum yang semua orang di sekolah sudah mengetahuinya. Jikalau ada orang yang berkata buruk tentangnya, aku akan selalu setuju dan menjadi barisan terdepan untuk menambahkan perkataan buruk yang lainnya juga. Aku menangis dan mengadu pada Papa saat dirinya pertama kali mengejekku. Pada saat itu, Papa memelukku dan menenangkanku, berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Saat dirinya mengejekku, aku semakin sadar bahwa kami benar-benar berbeda. Dunia kami berbeda, kasta dan kepribadian kami berbeda. Dia selalu dikelilingi oleh orang yang baik, sedangkan aku sebaliknya. Seperti air dan minyak, jika diibaratkan aku adalah minyaknya yang ingin bersatu dengan air, yaitu dia, namun tetap tidak bisa bersatu. Tetapi aku bertekad, mulai sekarang aku akan berusaha melupakannya. Aku akan melupakan semua tentang dirinya. Aku memiliki sebuah momen yang tak akan pernah aku lupakan bersamanya. Itu adalah hal yang aku benci dan aku akan selalu mengingatnya. Di tahun kedua, saat aku menginjak kelas 11, dia semakin mengejekku. Dia mengejek nama keluargaku dan aku tidak suka akan hal itu. Aku kesal. Aku sangat kesal. Jadi, aku meninju wajahnya dan membuat wajahnya itu menjadi memar. Rasakan itu, dasar menyebalkan, ucapku. Saat tahun-tahun terakhir, aku merasa senang pada diriku. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Mungkin tahun terakhir menjadi sangat berat bagiku dan matahari. Aku menyadari semua orang memiliki semua beban berat di pundak mereka. Tahun terakhir artinya kami harus menyiapkan diri kami untuk masuk ke perguruan tinggi. Tetapi matahari selalu bilang kepadaku bahwa laut
tidak akan masuk ke perguruan tinggi di kota kami. Dia akan pergi ke perguruan tinggi di luar kota, dan setelahnya dia akan melanjutkan usaha milik keluarganya. Aku tidak mengurusinya, Matahari. Biarkanlah dia mau masuk perguruan tinggi di dalam atau di luar kota. Aku sangat tidak peduli dengannya. Ujarku kesal pada Matahari. Tetapi sebenarnya, di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak percaya pada Matahari. Aku ingin dia masuk ke perguruan tinggi yang sama denganku dan berpindah ke sisiku. Tetapi menurutku, itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Aku tidak ingin menceritakan di saat akhir tahun terakhir. Aku bersumpah, aku benar-benar tidak ingin memikirkannya lagi. Tetapi terkadang, jika malam hari, aku menangis dan merindukan sosoknya. Membayangkan cerita yang mungkin kurasa tidak mungkin terjadi. Aku sangat merindukannya, sangat merindukannya. Sudah aku bilang bukan dari awal, kalian semua pasti menganggapku sebagai orang gila. Bagaimana bisa aku masih menyukai dan terkadang menangis seperti orang bodoh karena merindukannya. Padahal dia selalu membuatku merasa terhina. Tetapi sampai saat ini, aku tidak pernah berhenti mengucap rasa syukurku kepada Tuhan karena telah mempertemukanku dengannya. Terlepas dia selama ini membuatku terhina dan mengejekku, aku akan selamanya berterima kasih kepada Tuhan. Pernah suatu malam, aku bermimpi tentangnya. Aku bermimpi kami sedang duduk di kantin sekolah pada jam istirahat. Dia duduk bersama teman-temannya, dan aku duduk bersama Matahari, temanku. Itu bukan mimpi yang aneh sebenarnya, tetapi di mimpi itu dia menatapku dan tersenyum kepadaku. Senyum dan tatapan itu seolah mengatakan bahwa dia berminta maaf karena telah memperlakukanku dengan buruk selama ini. Saat aku terbangun dari mimpi itu, aku hanya menggeleng-gelengkan kepalaku. Kami tidak berteman dan saling membenci satu sama lain. Apakah kalian ingin tahu bagaimana dia mengejekku? Hei Bulan, rambut panjangmu itu menutupi pemandangan. Oh ya, bagaimana kabar Ilo? Apakah dia baik-baik saja? Kenapa dia bisa tahan mempunyai anak yang mempunyai rambut seperti singa? Dia menatapku dengan tatapan menghina. Demi Tuhan, dia bahkan memanggil ayahku secara langsung dengan sebutan nama. Itu adalah hal yang tidak sopan, dan aku sangat jengkel kepadanya. Saat tahun terakhir, aku dan dia hanya berbicara sekitar 5 kali. Dan dia mulai berhenti mengejekku saat tahun terakhir. Saat lulus dan hari terakhir kami di sekolah, sebelum aku benar-benar pergi, dia memanggilku. Hari itu hujan turun. Tidak terlalu deras, tapi tidak terlalu rintik. Dia menyuruhku untuk ikut bersama dengannya untuk membicarakan sesuatu. Bulan, dia memanggilku sambil membawa payungnya. Aku menoleh. Ada apa, Laut? Tanyaku dengan lembut. Maaf, bisakah kamu ikut bersamaku sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Wow, ucapku dalam hati. Ini bukan mimpi kan? Dia baru saja meminta maaf denganku. Tetapi aku hanya mengangguk dan kemudian mengikutinya. Rainy hallway dari sudut pandang laut. Kalian pasti sudah mengetahui kalau aku bukanlah orang yang baik di dalam cerita Bulan. Aku bahkan tidak menyangka hal itu. Aku memang bukanlah orang yang baik dan tidak baik sama sekali. Tetapi setelah mendengar cerita ini, aku yakin kalian akan menatapku dengan kesedihan. Aku dilahirkan dan dibesarkan untuk percaya adanya kasta-kasta dalam kehidupan ini. Bisa dibilang, aku adalah kasta tertinggi, alias aku adalah anak orang kaya. Aku dididik dengan keras oleh keluargaku. Beberapa hari sebelum aku berangkat ke sekolahku yang baru,
alias sekolah SMA, aku bertanya kepada ayah, apa yang harus kulakukan nanti? Ayah bilang, aku harus menjauhi kasta terendah dan bertemanlah sesuai dengan kastaku. Dan bodohnya, aku hanya mengangguk dan mengikuti aturan ayah. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi rambutnya itu membuatku akhirnya selalu berfokus dengannya. Namanya Bulan. Dia selalu duduk di deretan paling depan dekat guru mengajar dan selalu menjawab semua pertanyaan guru. Lantas, bagaimana bisa aku mengetahuinya padahal aku sendiri berbeda kelas dengannya? Shh, kalian diam saja. Aku menyewa seseorang di kelasnya untuk memperoleh informasi tentangnya. Tetapi itu adalah hal yang menjengkelkan. Bagaimana bisa dia menjadi juara umum pertama, sedangkan aku yang kedua setelahnya? Akhirnya, saat tahun pertama, aku menganggapnya sebagai hama. Dia hanya punya satu teman yang kuketahui. Nama temannya adalah Matahari. Jika tidak ada matahari, dia akan selalu sendirian. Tentu saja, memangnya siapa yang mau berteman dengan orang yang sangat ambisius dengan semuanya? Tetapi saat tahun kedua, aku mulai tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku selalu berkata dengan diriku dan semua orang bahwa aku membencinya. Dan kebohongan itu terus berlanjut dan mengalir hingga tahun ketiga tiba. Aku meyakinkan kepada diriku dan semua orang bahwa aku membencinya. Aku selalu memikirkan bagaimana caranya agar membuat dia menderita dan merasa terhina. Aku tahu di dalam hati kecilku, dia menarik perhatianku, karena menurutku, dia berbeda dengan remaja perempuan yang lain. Dia memang terlahir dari kasta terendah, tetapi dia lebih pintar dariku yang merupakan kasta tertinggi. Bukankah itu sangat menarik sekaligus menjengkelkan? Tetapi tentu saja, setelah itu aku tetap menghinanya, mengejeknya, bahkan aku menyebarkan berita buruk serta fitnah pada semua orang kalau tentangnya. Aku tidak ingin menjelaskan hal yang terjadi di tahun ketiga. Hidupku menyedihkan. Ayah selalu mengatur hubungan dan menyeleksi pertemananku. Membuatku menjadi tidak leluasa akan hal itu. Dan pada saat itu, aku tidak pernah berpikir kalau Tuhan masih memberikanku kesempatan. Tetapi aku menyadarkan diriku lagi. Aku tidak mungkin kan menjadi kekasihnya atau orang yang disukai bahkan dicintainya. Aku bahkan merasa tidak pantas setelah semua perkataan yang pernah aku lontarkan kepadanya. Saat liburan semester, aku mempersiapkan diriku selama 2 minggu lebih. Aku berlatih setiap hari di depan cermin. Aku bahkan mencatat bagaimana aku akan meminta maaf dan mencoba berteman dengannya. Aku sudah hafal dengan pidato itu. Jadi, dengan percaya dirinya, aku berangkat ke sekolah. Tetapi, saat aku melihat dirinya, semua kalimat pidato itu menghilang entah kemana di pikiranku. Dia begitu cantik, begitu indah, dan begitu sempurna. Saat aku melihat dirinya, dia sepertinya agak merubah penampilannya. Rambutnya yang terkadang mirip singa, sekarang sudah sangat lurus. Matanya yang berwarna coklat memancarkan kehangatan. Wajahnya terlihat lebih ambisius dan memancarkan cahaya. Bagaimana bisa dia menjadi sesempurna itu? Aku melongo. Indahnya ciptaan Tuhan. Tanpa sadar, mulutku mengeluarkan kalimat seperti itu. Kurasa inilah omong kosong yang selalu temanku bicarakan padaku. Cinta. Iya, cinta. Aku yakin aku sudah jatuh cinta kepada Bulan. Oh tidak, lebih tepatnya aku tergila-gila dengan Eleanor Bulan Athena.
Bagaimana bisa aku tahu nama awalan dan akhir dirinya itu? Entahlah. Dan kemudian, akhirnya aku menghabiskan sisa-sisa tahun terakhirku di sekolah menjadi pecundang dan orang yang bodoh. Untuk menghampiri dan menyapanya saja, aku tidak punya nyali. Bagaimana bisa aku ingin berteman dengannya? Pada saat tahun terakhir, aku melihat semua hal-hal kecil yang dilakukan olehnya. Mulai dari bagaimana cara dia makan, bagaimana tata cara makannya yang benar-benar sopan, bahkan lebih sopan dari perempuan kasta tinggi. Bagaimana cara dia menghabiskan makan siangnya. Aku bahkan mengetahui cara dia berjalan saat sedang kesal dengan seseorang. Aku memperhatikan semua itu. Aku juga seringkali ke perpustakaan untuk melihat dirinya. Duduk tidak terlalu dekat, namun juga tidak terlalu jauh. Meskipun aku menjadi nomor 2 terpintar di sekolah, tetapi aku tidak seambisius dirinya. Aku melakukan ini hanya untuk dirinya. Catat itu. Kalau bukan karena Bulan, aku rasa aku malas sekali untuk menginjakkan kakiku ke dalam perpustakaan. Tetapi aku rasa aku sudah membuang waktuku karena tidak terasa besok adalah hari kelulusan dan itu adalah hari terakhir untuk aku bertemu dengannya. Bodoh, rutukku dalam hati. Kamu bodoh, Laut. Seharusnya kamu bisa menggunakan waktumu 3 tahun di sekolah ini untuk berteman dengannya, bukan malah semakin menghinanya. Paling tidak, kamu bisa sekedar menyapa atau meminta maaf kepadanya. Aku sekali lagi mengutuk diriku. Dan lagi-lagi, pada malam hari, aku mempersiapkan diriku untuk besok. Aku mempersiapkan diriku untuk meminta maaf padanya. Dan mungkin, jika aku mempunyai nyali lebih, aku akan menembaknya. Menembaknya menjadi kekasihku. Aku juga sudah mempersiapkan kotak hadiah untuk Bulan. Pagi hari pun tiba. Aku ke sekolah dan acara wisuda berjalan lancar. Hujan turun. Untung saja aku membawa payung. Aku melihat dirinya dan kemudian memanggil. Saat dia menolehku, ia bersama matahari. Akhirnya, aku menyuruh dia agar menyuruh matahari untuk duluan saja. Bulan! Aku memanggilnya. Entah kenapa, namanya terdengar agak aneh untuk diucapkan di mulutku. Entahlah, mungkin karena aku jarang berbicara dengannya jadi agak terdengar aneh. Ada apa, Laut? Dia menjawabku dengan lembut. Detak jantungku berdebar cepat. Kakiku terasa lemas. Sebenarnya, aku juga tidak mempunyai nyali untuk berbicara seperti ini. Tetapi jika tidak berbicara dengannya, kapan lagi? Maaf matahari, bisakah kamu pergi dulu? Ucapku berkata sinis kepada matahari, teman Bulan, yang berada di sampingnya. Matahari kemudian mendengus dan dia pamit kepada Bulan. Maaf, bisakah kamu ikut bersamaku sebentar, Bulan? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, ucapku tanpa sadar. Bulan hanya mengangguk. Aku dan Bulan kemudian berjalan berdampingan dengan posisi aku yang memegang payung. Kemudian, aku mengajak Bulan untuk ke lorong sekolah yang berada di gedung sebelah. Lagi-lagi, Bulan hanya mengangguk dan mengikutiku. Sampai akhirnya di lorong sekolah, aku menutup payungku, dan Bulan langsung duduk di kursi panjang lorong. Aku berdiri tidak jauh di depan Bulan. Cukup lama sebenarnya kami hanya berdiam-diaman. Sampai akhirnya, aku mendekat ke arah Bulan, berlutut kepadanya. Rainy hallway dari sudut pandang Laut dan Bulan. Laut berlutut kepadanya. Entah mengapa, seseorang yang berkasta tinggi bisa berlutut dengan seseorang yang berkasta rendah. Laut dan Bulan hanya berdiaman. Itu cukup lama. Sampai akhirnya Laut menghela nafasnya. Bulan,
panggil laut pelan. Bulan akhirnya mengangkat kepalanya. "Iya, laut," jawab bulan berusaha lembut. "Dengarkan ini, bulan. Aku tahu, aku selalu bersikap jahat dan menghinamu. Aku juga sering mengerjaimu bersama teman-temanku. Dan aku sudah banyak sekali melakukan hal yang buruk padamu." Laut menelan ludahnya sulit. Laut kemudian menatap wajah bulan. Mata abunya bertemu dengan mata coklat bulan. Aku minta maaf padamu, bulan. Sungguh, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat bodoh karena menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh ayahku dengan kasta tinggi lainnya. Aku tahu, aku sudah menyakiti hatimu. Aku bahkan mengejek nama orang tuamu. Tetapi aku benar-benar minta maaf, bulan. Seharusnya aku meminta maaf dari dahulu sekali. Tetapi entah mengapa, nyaliku selalu menciut setelah melihatmu. Kamu tahu, bulan, selama 3 tahun ini, aku berbohong. Aku berbohong kalau aku membencimu. Sebenarnya, aku sangat mencintai dirimu, bulan. Maafkan diriku yang bodoh ini, ucap laut. Laut sebenarnya tidak ingin menangis, tetapi air matanya mengalir begitu saja. Laut tidak sanggup menatap wajah bulan. Bulan akhirnya bangkit. Ia kemudian mengelus bahu laut. "Tunggu!" Laut mendengar suaranya ikut menangis. Laut akhirnya memberanikan diri untuk menatap wajahnya. Dan benar saja, bulan ikut menangis. Di saat laut sedang menatap wajahnya, bulan tiba-tiba memukul pundak laut dengan pelan. "Kamu bodoh, laut. Bagaimana bisa kamu menyukai diriku? Kita berbeda, laut. Kita berbeda." Bulan berteriak dengan frustasi. "Aku tahu, bulan. Aku tahu. Justru karena itu aku menyukaimu. Karena kamu berbeda. Kamu berbeda dengan perempuan yang lain. Kamu istimewa dan juga sempurna. Tetapi meskipun kita berbeda, bukan berarti itu menjadi penghalang untuk aku menyukai dirimu," ucap laut dengan suara yang lebih lembut. Aku benar-benar minta maaf padamu, bulan. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyukaimu dari awal tahun kedua. Awalnya, aku membencimu dan menganggapmu sebagai hama. Tetapi lama-kelamaan, perhatianku semakin teralihkan untukmu, lanjut laut berucap dengan frustasi. Kebencian itu hanyalah kebohongan agar rasa sukaku tidak terbongkar. Aku ini seorang pengecut, bulan. Hanya karena itu saja membuatku takut. Kamu tahu sendiri kan keluargaku seperti apa? Bulan menatap laut dengan sendu. Apakah kamu mempunyai orang yang disukai, bulan? Tanya laut. Bulan berusaha mengendalikan dirinya. "Ada, laut. Ada seseorang yang sangat aku sukai," jawab bulan. Hati laut entah mengapa terasa sangat sakit. "Siapakah orang yang disukai, bulan?" "Kamu," ucap bulan tiba-tiba. "Hah? Kamu adalah orang yang kusukai, laut. Aku menyukaimu dari tahun pertama. Awalnya aku juga tidak menyadari itu, tetapi lama-kelamaan rasa suka itu semakin bergejolak. Aku memang membencimu, laut, tetapi aku juga menyukaimu. Aku tidak pernah bilang seperti ini karena kasta kita berbeda, laut. Aku takut kamu akan menghinaku jika aku mengatakan ini. Maafkan aku," jawab bulan. Laut menatap mata bulan, berusaha mencari kebohongan di matanya itu. Nihil. Di dalam mata bulan hanyalah terpancar ketulusan, bukan kebohongan.
Apakah ini sebuah keberuntungan bagi laut? Baiklah, ini adalah saatnya, ucap laut dalam hati. Bulan, maukah kamu menjadi kekasihku? Aku tahu, aku tidak sempurna. Maafkan aku. Dan maaf, aku juga tidak seromantis seperti pria pada umumnya. Aku kemudian menembaknya agar ia menjadi kekasihku. Laut berdiam diri. Ia berkata di dalam hati, apakah dia akan menerimaku? Tidak, Laut. You are so perfect, more than any other man out there, jawab Bulan. Hei, kenapa Bulan tidak menjawab pertanyaan cintaku? Kemudian Bulan mencoba menarik napasnya sejenak. Aku mau, Laut. I want to be your lover, jawab Bulan lagi. Tangan Laut terkepal gembira dan hatinya bersorak seolah mengatakan, yes! Terima kasih, Bulan. Thank you for forgiving and accepting me. I really love you. I love you, Bulan. Laut kemudian mengeluarkan kotak yang sepertinya memang sudah dipersiapkan. Kotak itu di dalamnya berisi snack dan minuman kesukaan Bulan. Tentunya juga ada bunga di dalamnya. Ini untukmu, Bulan. Sekali lagi, terima kasih dan maaf. Laut kemudian memberikannya kepada Bulan. Terima kasih, Laut. Terima kasih. Aku beruntung menjadi orang yang kamu cintai dan menjadi kekasihmu. I love you more, Laut, jawab Bulan. Laut dan Bulan akhirnya tertawa bersama, dan mereka menunggu hujan reda agar mereka bisa pulang. Itu adalah kenangan yang paling indah dan menyenangkan. Tamat. Sekian video tugas, cerpen atau cerita pendek dari saya. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dari saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri tugas ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.